Iya. Kapul. Karena sama aja. Karena sama aja ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Recording loh ini. Oh iya. Aduh, baik. Sana tuh. Sorry teman-teman. Baik, kembali berjumpa bersama kami untuk mengikuti pelajaran Cornerstone Connection, dan pada saat ini kita memasuki pelajaran yang ke-12. Wah, satu pelajaran lagi kita sudah masuk ke triwulan yang kedua atau masuk ke bulan yang ke-3. Sekarang bulan 3 keempat. Ya, dan pelajaran kita menarik saat ini ya. Namun sebelum masuk ke pelajaran, ada nih pertanyaan atau kita mau diskusikan. Kalian pernah nggak sih di dalam kehidupan kalian itu pernah mendapat nasihat dari orang dan itu masih kalian ingat sampai sekarang? Nasihat. Ya, banyak kalau Nasihat banyak. Nah, salah satu dari nasihat itu kira-kira apa dan bagaimana cara kalian mengingatnya? Kalau nasihat sih, kalau aku kan khususnya sebagai diakon kan juga kadang ketika melayani itu dikasih nasihat. Kalau melayani kayak gini. Khususnya kan saya kan operator bisa, otomatis saya ngurusin bagian-bagian elektronik, sound system dan lain sebagainya. Nah itu dinasihatin, ini kalau kondisinya seperti ini, mixernya diturunin, mixernya dinaikin gitu. Jadi saya ingat settingannya itu sudah saya hafal di kepala. Jadi kalau misalnya untuk setting itu lagi udah gampang lah. Jadi udah bisa ya. Marcel nih. Oh ya, Marcel. Jadi teman-teman, narasumber kita, bukan narasumber sih, teman kita, sahabat kita yang pada saat ini boleh bergabung, Marcel. Marcel, kamu pernah nggak dapat nasihat dari siapa, nggak tahu, mungkin dari pendeta atau dari siapa yang masih kamu ingat sampai sekarang? Apa itu? Oh, dari mamamu. Apa dibilang mamamu? Jangan ikut yang nakal-nakal kayak rokok, terus minum alkohol. Pergaulan. Anak soleh. Ya, bukan anak soleh, itu nasihat orang tua ya. Jadi tadi orang tuanya bilang supaya jangan merokok, jangan minum, tapi nge-vape. Iya. Kapul. Karena sama aja ya. Jadi itu juga meskipun katanya tidak ada tarnya, tapi tetap ada efeknya untuk paru-paru, ya, untuk tubuh. Samuel ada? Kalau aku sama sih dari mama juga. Sebelum mama meninggal itu kan, mama tuh berpesan buat kita anak-anaknya, buat kita tuh kayak apa ya? Kamu sama kakak, sama adik. Soalnya selama mama hidup tuh mungkin mama lihatnya kita tuh sering adu jotos lah, laki-laki semua Berantem ya. makanya kayak UFC ya. Makanya itu di situ mama bilang kalau kita tuh harus jadi lebih baik, nggak boleh buat menghantam satu sama lain, tapi buat merangkul lah, menjaga satu sama lain. Kalau adiknya diapa-apain atau kakaknya diapa-apain, bantuin Ya. Jadi nasihat orang tua itu ya, sampai sekarang masih diingat. Ya. Kalau kedua ini tadi orang tua,
ya. Kalau Nathan tadi banyak orang ya. Jadi satu tapi intinya itu. Serah sendirilah. Kalau saya nasihat tetap nasihat orang tua. Apa itu? Ya, hampir-hampir sama seperti Marcel tadi. Dibilangnya apapun yang dikerjakan jangan malu. Ya, jangan malu. Sekalipun itu kamu belum bisa, lakukan supaya kamu bisa. Dan memang benar ketika semakin besar, ternyata kita ini ditantang dengan keadaan. Dulu saya nggak bisa masak. Gara-gara apa? Ya itu tadi. Merantau. Karena merantau, dan itulah nasihat orang tua. Pokoknya jangan malu. Malulah kalau bukan nggak bisa, kalau berdosa. Nah itu melakukan kesalahan gitu maksudnya. Itu baru malu. Yang lainnya jangan. Itu nasihatnya. Lalu di dalam nasihat itu ada nggak kita kira perkataan yang merubah cara pandangmu? Nah kayak Ser tadi kan tadinya ketika dikasih tahu supaya bisa masak dan sebagainya, waktu itu ya udah biarin aja gitu. Tapi setelah jauh daripada orang tua, ternyata perkataan itu memang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Ya saya harus serba bisa, gitu kan. Contoh nih, sekarang jadi pendeta nggak hanya harus belajar firman Tuhan, tetapi ada skill-skill yang lain yang harus dilakukan. Nah itu, jadi itu juga menambah juga gitu. Jadi merubah cara pandang. Kalau teman-teman yang lain, kalau aku mungkin itu kata-kata mama. Setelah itu mama nggak ada. Mungkin dari situ cara pandangku berbeda. Dari situ setelah beberapa bulan, aku langsung menerima baptis. Itu yang mungkin merubah cara pandangku buat lebih dekat sama Tuhan. Karena sebelum itu kan kayak aku jarang ke gereja gitu-gitu. Makanya setelah itu mungkin aku sadar butuh suatu pengorbanan untuk merubah. Mungkin dari situ. Oke. Yang lain? Mungkin aku ya. Mamaku pernah bilang, kamu jangan takut kalau hanya ada mama. Tapi kamu juga harus takut karena mata Tuhan kan ada di segala tempat. Jadi dari omongan itu jadi sekarang kalau mau bikin apa-apa, mau berlaku apa-apa, jadi kayak wah bener nggak sih aku kayak gini, aku lakuin kayak gini, Tuhan marah nggak ya, atau aku kayak gini berdosa nggak ya, teman-temanku dirugikan nggak ya. Lebih berhati-hati jadinya kalau berhati-hati. Iya. Jadi jangan hanya kelihatan mama, ya, tapi CCTV dari surga itu selalu memantau gitu. Marcel ada? Ada. Apa itu Sel? Itu pernah dibilangin kalau maju itu nggak usah nervous, kayak lagi ambil pelayanan di atas mimbar gitu, nggak usah takut, dibawa santai aja. Itu ya. Jadi sampai sekarang kalau disuruh maju nggak nervous ya? Wah luar biasa ya ini. Mantap. Bisa nih dia kemarin bagus. Iya ya. Wah mantap. Terus teman-teman pernah nggak kalian dapat surat dari seseorang? Surat apa itu? Ya nggak tahu. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dapat nggak? Pernah nggak? Email verifikasi Pak. Surat gitu kan? Aku ada. Ada surat. Di sekolah malah. Oh di sekolah ya. Surat. Dashboard motor. Surat dari sekolah. Gak tahu ya itu. Soalnya mungkin tulisan perempuan lah. Oh. Oke. Soalnya aku nggak tahu kan. Lagi pulang naik motor mau nyalain kan. Kalau lihat ada kertas. Sepengetahuanku tuh sebelumnya tuh nggak ada apa-apa. Aku ambil, aku buka surat dari orang. Kayak orangnya suka atau gimana gitu ya. Nggak tahu. Katanya diem-diem gitu. Aku nggak tahu maksudnya apa. Ya udahlah, putar aja. Ya udah, kemudian harinya aku nggak ngapa-ngapain lagi. Aku cuma lebih was-was aja sama orang-orang, liatin. Apa orang ini yang ngasih, apa orang ini yang ngasih. Malah kayak jadi CCTV. Ya. Jadi malah ngincer ya setelah dikasih surat itu ya. Perasaanmu gimana Seb? Malah dredeg. Kayak diteror. Kalau kalian pernah nggak dapat surat? Email Pak. Email ya, nggak pernah dapat surat fisik gitu ya? Nggak pernah ya, email ya paling ya. Sudah elektronik zamanmu berarti. SMS ini pengisian pulsa. Iya.
Nah, pelajaran kita ini berbicara mengenai sebuah surat juga. Tapi ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana isinya itu sangat bagus sekali suratnya. Kira-kira kalian tahu nggak alasan kenapa Paulus itu menulis surat ke jemaat Tesalonika? Ada apa? Biasanya kan kalau orang mendapat surat atau mengirim surat, itu kan berarti ada sebuah ketertarikan. Iya kan? Kayak Sam tadi, ada seseorang yang tertarik, ya kan? Makanya dia penggemar rahasia, gitu kan? Kemudian kalau kita buat surat itu kan pasti ada tujuannya, ya kan? Nah, kalau Paulus ini kira-kira apa tujuannya? Kenapa dia mengirimkan surat ke Tesalonika? Alasannya apa kira-kira? Mungkin yang pertama latar belakangnya dulu deh, kenapa Paulus kirim surat ke Tesalonika, yaitu di sini Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 1:6 yaitu bahwa kami dan menurut Tuhan dalam penindasan yang berat yang telah merasakan. Jadi sebenarnya Paulus ingin menguatkan jemaat Tesalonika ini karena mereka ditindas, walaupun mereka menerima firman Tuhan ini tapi dalam keadaan tertindas, gak bebas. Nah, tapi dengan keadaan itu Paulus pengen itu untuk jemaat Tesalonika, karena dengan adanya penindasan itu mereka tetap bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar mereka. Ya. Jadi mau menguatkan ya istilahnya ya, mau menguatkan jemaat supaya tetap setia kepada Tuhan. Kira-kira isinya apa lagi selain menguatkan? Kalau aku mungkin itu perintah Tuhan untuk memperluas ajaran yang diberikan Tuhan langsung kepada umat-umatnya. Ya, menginjil sifat-sifat daripada Tuhan itu disampaikan gitu ya. Terus apalagi supaya hidup kita itu tidak apa? Hidup kita itu bukan tidak kosong. Ya, kan di situ dikatakan jauhi percabulan, kenajisan. Nah, tetaplah bersatu. Itu di jemaat itu. Iya. Tapi mereka nggak Bhinneka Tunggal Ika. Mereka satu kaum, mereka bersatu supaya tetap rukun hidup meskipun keadaan sedang tidak baik tapi tetap rukun. Nah, itu yang disampaikan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Sehingga ada pengharapan yang disampaikan kepada Paulus. Ya, ada harapan kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, di situ ada pengharapan. Begitu. Nah, berbicara mengenai pengharapan, kalau Tesalonika ini kan disampaikan pengharapan bahwa orang mati itu akan ada kebangkitan. Nah, kalau pengharapan kalian apa kira-kira, teman-teman? Punya pengharapan toh? Punya harapan? Sebenarnya pengharapan yang disampaikan Paulus itu juga pengharapan kita semua sebenarnya sih. Apa itu? Ya kan karena pengharapan bahwa kita orang-orang yang beriman setelah kita walaupun kita meninggal tidur dalam iman secara fisik itu, nah kita akan dibangkitkan kembali, kita akan dibangkitkan dari tidur kita. Itu juga termasuk pengharapan kita zaman sekarang ini pastinya. Iya, berarti dibangkitkan. Oke. Ada pengharapan dari Tuhan? Kalau pengharapanku tuh ya mungkin nggak jauh beda lah. Mungkin tadi yang Nathan sebutin dari meninggal sampai bangkit. Kalau aku mungkin pengharapanku tuh Tuhan selalu menyertai umat-umatnya selalu 24 jam lah. Tidak terputus 1 menit pun, karena kadang pun 1 menit itu bisa menjadi celaka bagi kita. Mungkin tuh pengharapanku tuh Tuhan selalu menjaga kita melalui apapun yang kita coba, yang kita langkahin, yang apapun kita laluin itu. Jadi ada pengharapan kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Ada harapan nggak? Pengharapan dari Tuhan, Marcel? Harapan. Ini agak kenceng suaramu, nggak kedengeran nanti. ya mungkin pengharapannya itu Tuhan Yesus datang. Oke. Harapannya cuma itu satu, Yesus datang. Oke, Yesus datang itu pengharapannya ya. Ya, itu harapan kita semua. Yesus datang, Yesus membangkitkan orang yang mati. Ya, kita ikut Tuhan selalu diberikan apa? Penyertaan. Itu ya harapan kita semua, dan itu juga menjadi harapan orang-orang di Tesalonika bahwa mereka di dalam Tuhan pasti akan ada
keselamatan. Itu dia. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Mereka tidak sendirian. Mungkin inilah pelajaran kita untuk pekan ini di pelajaran yang ke-12 dengan judul pengharapan lawan pengharapan. Jadi ini punya pengharapan, ini punya pengharapan. Sama-sama punya harapan. Yesus pun punya pengharapan. Harapannya apa? Semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Nah, itu harapannya. Kita juga punya pengharapan, Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau memanggil nama saya. Itulah harapan kita. Ya, inilah pelajaran kita. Kita tutup dengan doa. Ya, kita minta Nathan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur itu atas segala berkat-Mu kepada kami, sehingga kami semua dapat bisa hadir di tempat ini, melakukan diskusi mengenai pembelajaran kami minggu ini, dan dalam melalui pembelajaran ini kami dapat bisa diajarkan supaya kami bisa memiliki pengharapan kepadamu saja ya Bapak. Tetap berpegang teguh kepada iman kami, sebab Kau pasti akan berserta dengan kami sehingga kami dapat bisa bertahan sampai akhir Tuhan. Berkati pemirsa yang menyaksikan acara ini Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu juga bersama-sama dengan mereka, demikian juga berkat-berkat-Mu tetap bersama dengan kami Bapak. Inilah doa dan harapan kami Bapak, dan terus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih kita sudah berdiskusi, dan biarlah diskusi kita ini membawa kita untuk semakin berharap kepada Tuhan. Inilah teman-teman diskusi kita, sampai berjumpa di lain waktu, kiranya Tuhan memberkati. Bye-bye.